Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya adik-adik, nama kakak Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Di studio sudah hadir 2 tim yang akan bermain untuk episode kali ini. Kita sapa dulu yuk dari tim A. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Di tim A ada siapa aja nih yang main hari ini? Assalamualaikum, nama saya Siti, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Onit, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Fiza, umur saya 12 tahun. Oke, tim A apakah semangat? Semangat. Oke. Kakak ke tim B, kenalan dulu sama tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tim B ada siapa aja nih? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fajar, umur 13 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arsyad, umur saya 12 tahun. Nama saya Danis, umur saya 12 tahun. Oke, di tim B ada tim Atfal, ada Danis, Arsyad, dan Fajar. Di tim A ada Hafiza, Onit, dan Siti, tim Nasirat. Oke, sebelum kita main, kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Gimana adik-adik, siap? Siap. Oke. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Gimana adik-adik, sudah paham dengan peraturannya? Sudah. Siap bermain? Siap. Kok siapnya begitu? Siap gitu. Siap tim A? Siap. Oke, tim B? Siap. Nah gitu dong, kayak tim B. Semangat. Kakak akan mulai dari tim A. Siti, Hafiza, Onit, siap-siap? Apa arti dari surah An-Nas? A. Pertolongan. B. Manusia. C. Wanita. Atau D. Sesuap nasi. B, manusia. B. Manusia. Ya. Gimana Onit? Ya. 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 Hafiza? Ya. Oke, kita cek jawabannya benar atau salah. Benar. B. Manusia. 10 poin untuk tim A. Sekarang kakak akan ke tim B. Arsyad sudah siap nih kayaknya mau jawab. Tim B, pertanyaannya. Berapakah jumlah ayat dalam surah An-Nas? A. 7 ayat. B. 8 ayat.
C. 6 ayat atau D. 9 ayat? Berapa? Grup B. Wah, tim A kayaknya udah siap nih. Siti. Jawabannya? A. 7. A. 7. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya benar. A. 7 ayat dihitung dengan bismillah. Oke. 10 poin untuk tim A. Masih sama-sama 10 poin. Pertanyaan selanjutnya untuk tim A. Pertanyaannya, apa arti dari minal jinnati wan nas? A. Manusia dan jin. B. Jin dan manusia. C. Dari manusia dan jin. Atau D. Dari jin dan manusia. D. Dari jin dan manusia. D. Dari jin dan manusia. Ya. Wah, baru kali ini sekarang Onit yang jawab. Ya. Gimana? Kamu udah yakin jawabannya? Ya. 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 Yakin? Dikunci? Apa? Kita kunci jawabannya, Siti? Hafizah? Oke, kita kunci jawabannya. Arti dari minal jinnati wan nas menurut tim A adalah dari jin dan manusia. Jawabannya benar. D. Dari jin dan manusia. 10 poin lagi untuk tim A. Sekarang kakak mau ke tim B nih. Pertanyaan terakhir di babak pertama untuk tim B. Pertanyaannya, apa arti dari ilahin nas? A. Raja manusia. B. Sembahan manusia. C. Pelindung manusia. Atau D. Penguasa manusia. C. Pelindung manusia. C. Pelindung manusia. Gimana Fajar? Arsyad? Masih ragu-ragu sih. Masih ragu-ragu. Waktu kalian masih ada 10 detik. Kalau mau dirubah atau mau dikunci. C. 5, 4, 3, 2, 1. Kunci. Iya. Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim A. Sayang sekali tim B jawabannya salah. Tim A sudah punya jawaban? Langsung saja. Apa arti dari ilahin nas? B. Sembahan manusia. B. Sembahan manusia. Kita cek jawabannya. Gimana? Onit? Iya. Iya. Benar. Atau salah? Benar. Kita cek jawabannya. Apakah benar atau salah? Jawabannya sayang sekali benar. B. Sembahan manusia. Kenapa Siti? 5 poin untuk tim A. Dan tim B masih 10 poin. Jadi untuk babak pertama tim A 25 dan tim B 10 poin. Jadi yang benar jawaban dari arti dari ilahinas adalah sembahan manusia. Tapi sebelum kakak masuk ke babak rebutan, karena ini tentang surah An-Nas, apakah ada yang bisa bacakan surah An-Nas? Atau oke, kedua tim aja yang bacakan surah An-Nas. Oke? Tim A dan tim B siap? Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas.
Alhamdulillah. Jazakumullah untuk tim A dan jazakumullah untuk tim B. Kita akan masuk ke babak rebutan yang bernilai 20 poin. Jika tim A benar menjawabnya, maka nilainya akan bertambah 45. Tapi jika salah dan tim B yang berhasil menjawab, maka tim B akan mendapatkan 30 poin total. Oke, jadi tim B masih ada kans untuk menang. Siap. Peraturannya masih sama. Pertanyaan akan kakak bacakan sampai selesai. Jika salah satu tim memencet bel, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Tim B, cek belnya. Tim A? Oke. Kakak akan bacakan pertanyaan rebutan. Pertanyaannya, apa bunyi ayat ke-6 dari surah An-Nas? A. Bismillahirrahmanirrahim. B. Min syarril waswasil khannas. C. Qul a'udzu birabbin nas. Atau D. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tim B. Tim B yang memencet bel 2 kali. Apa yang terjadi dengan tim A? Apakah tidak menginginkan kemenangan? Atau sudah puas dengan 25 poin? Padahal babak rebutan bernilai 20 poin. Kita ke tim B. Jawabannya? Tim B? D. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika tim B benar, maka tim B yang akan menang. Oke? Kakak akan cek jawabannya. Yang benar dari tim B. Benar. D. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa tim A? Kirain, oh ternyata si Tingga fokus. Yang lainnya kenapa? Sama. On hit. Oh, sayang sekali tim A. Tim B sampai 2 kali mau chat bell. Sudah yakin banget jawabannya? Yakin. Itulah tadi babak rebutan. Tim B berhasil menjawab. Babak rebutan ini dapat 20 poin. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa ya surah An-Nas dijadikan sebagai surah penutup dalam Al-Quran? Apa aja ya keistimewaannya? Biar tahu, yuk kita tanya Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik, jazakumullah Kak Fadli atas pertanyaannya. Kalau ditanya kenapa surat An-Nas jadi penutup Al-Quran ya? Kalau pembukanya kan Al-Fatihah, kalau penutupnya adalah surah An-Nas ya. Ya kita sih sebagai umat ya, apalagi urutan ini merupakan urutan yang sudah disusun langsung oleh para sahabat Nabi di zaman awal. Bahkan kalau kita kembali kepada bagaimana Nabi SAW mengulang-ulang dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan berkenaan dengan seluruh surah yang pernah turun kepada beliau, itu artinya memang demikianlah yang terjadi atau urutannya, ya, tartilnya, tertibnya, ya, memang demikianlah. Ya, diawali oleh surat Al-Fatihah, diakhiri oleh surat An-Nas, ya. Tapi tentunya pasti ada hikmah. Nah, inilah yang memang harus menjadi perhatian kita. Hikmah kandungan apa dari surat An-Nas ini yang dapat kita pelajari, yang membuat kita dapat mengambil manfaat dari surah ini. Nah, mari coba adik-adik kita lihat surah An-Nas. Ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini adalah Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia. Ya. Yang kedua,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas ini apa? Raja manusia. Yang ketiga, ilahin nas. Sembahan atau ilah Tuhan manusia. Ya. Ilahin nas, sembahan manusia. Adik-adik, coba mari kita lihat. Kita di dalam surah An-Nas ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan 3 sifat. Rob, Malik, dan Ilah. 3 kedudukan ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita bilang sumber kekuatan luar biasa nih, ya. Tetapi yang menjadi perhatian kita berikutnya apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tetapi yang menjadi menariknya apa adik-adik? 3 sifat Allah Ta'ala itu disandingkan dengan 1 keburukan yang dapat menghinggapi kita, yang dapat mengganggu perkembangan rohani kita. Apa? Yaitu was-was. Was-was ini bentuknya macam-macam. Ya, bisa saja berkurangnya ketawakalan kita kepada Allah Ta'ala. Bisa saja was-was ini bentuknya adalah rasa takut kita melebihi yang seharusnya kita takut hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Atau was-was juga ya bisa bermacam-macam lah bentuknya, tapi itu mengganggu kita secara psikologis, melunturkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini was-was yang harus kita waspadai, ya. Yang harus kita waspadai dan memohon pertolongannya melalui surah An-Nas ini. 3 sifat Allah Ta'ala langsung yang turun. Ya. Was-was itu bisa datang dari siapa saja. Minal jinnati wan nas. Ya. Pikiran yang dapat menghambat kemajuan rohani kita, bisa saja itu datang dari jin. Jin itu siapa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau orang-orang yang punya kekuatan tapi sangat sulit untuk ditemui. Tapi mereka merupakan otak di balik kemunduran rohani umat manusia. Ya. Orang-orang yang memiliki pengaruh sangat luar biasa, itulah yang dimaksud dengan jin. Ataupun dari An-Nas, dari masyarakat awam. Karena terkadang keimanan kita, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, itu luntur karena tadi, bisa jadi karena pergaulan, ya, bisa jadi karena tadi memang ada, nauzubillah kalau kita katakan konspirasi seperti itu ya, yang memang berniat untuk menghancurkan akhlak ataupun kerohanian umat Islam. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah Rabb, yang Dia adalah Malik, yang Dia adalah Ilah, ya, sembahan seluruh manusia. Ya. Dari apa? Dari kejahatan pembisik-pembisik yang dapat mengganggu, merintangi perkembangan rohani kita. Ya. Jadi adik-adik, inilah kandungan surat An-Nas. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah beliau senantiasa membaca surat An-Nas ini, ya, wabil khusus ketika akan tidur. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari berbagai macam nauzubillah pikiran negatif, dari berbagai macam gangguan-gangguan, ya, dari orang-orang yang memang berniat mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan mungkin kalau kita sandingkan dengan surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas, dari makhluk-makhluk, karena kan kalau kita tidur kan kita tidak terasa, ya, kita tidak tahu, tapi ternyata ada yang dapat membahayakan kita. Nah, inilah surat An-Nas, ya, yang kandungannya sangat luar biasa, yang menjadi salah satu dari 3 surah yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, adik-adik, itu saja dari surat An-Nas ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan kita memahami kandungan dari surah An-Nas ini,
kita menjadi tambah yakin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya itu bukan hanya sekedar memperlihatkan tanda kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan juga bermanfaat bagi umat beliau. Ya. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mengambil manfaatnya. Baik Kak Fadli, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan adik-adik di rumah maupun yang di studio memahaminya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Nah, itu dia tadi adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dimengerti adik-adik. Karena sudah di penghujung acara, kakak akan bacakan perolehan poin total di episode kali ini. Tim A 25 poin, tim B 30 poin. Jadi untuk pemenang pada episode kali ini adalah tim B. Mubarak untuk tim B. Mubarak buat Fajar, Arsyad, dan Danis. Untuk tim A yang masih gak fokus nih. Jangan sedih, jangan berkecil hati, oke? Nah, adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, nggak kerasa ya, kita sekarang udah berada di akhir program tes wawasan Quran. Duh, Kak Fadli jadi sedih nih. Tapi jangan lupa untuk menyaksikan program MTA lainnya ya. Dan menonton khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih banyak untuk Pak Bilal atas penjelasan-penjelasannya. Terima kasih banyak untuk kru MTA yang sudah mensupport acara ini. Terima kasih banyak untuk peserta yang sudah ikut di program tes wawasan Al-Quran. Terima kasih banyak untuk Pramadrasah Kebayoran dan Pramadrasah Lenteng Agung. Dan khususnya terima kasih banyak kepada para pemirsa yang setia menonton MTA, setia mengikuti program tes wawasan Al-Quran dari awal hingga akhir. Saya mewakili seluruh kru MTA Indonesia mengucapkan Id Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kak Fadli dan para peserta pamit undur diri. Oh iya, untuk adik-adik yang ada di rumah, ikutin Kak Fadli ya. Yuk kita bareng-bareng bilang, tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Nah, sekali lagi ya, yuk kita coba. Yang kompak ya adik-adik. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.